Perempuan cantik bernama Yasa Sri, biasa disebut Sri, berusia 20 tahun, tinggal bersama keluarga kecilnya di kota Mumbai. Pada tahun 2023, Sri menyelesaikan gelar sarjananya dan mulai bekerja sebagai operator data entry di sebuah perusahaan swasta bernama CBD Balapur yang terletak di sebelah kota Mumbai. Setiap pagi, Sri akan naik kereta dari dekat rumahnya untuk pergi bekerja. Di malam hari, Sri akan naik kereta untuk pulang ke rumah. Tiba di rumah, Sri biasa bermain dengan ponselnya, makan malam bersama keluarga, lalu kemudian pergi tidur. Dengan rutinitas yang sama, pada tanggal 25 Juli 2024, Sri meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja. Namun di hari itu, Sri kembali ke rumah lebih awal karena bekerja setengah hari saja. Setelah menghabiskan waktu di rumah beberapa saat, Sri bercerita kepada ibunya bahwa ia akan bertemu dengan beberapa teman dan akan kembali pada malam hari. Tetapi, ketika Sri tidak kembali ke rumah pada malam hari, ibunya yang khawatir memberitahu ayah Sri yang bernama Surendra Kumar. Setelah mendengar hal ini, si ayah langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas pulang. Mereka mencoba menelpon Sri, tetapi teleponnya tidak aktif. Akhirnya, orang tua Sri memutuskan menghubungi beberapa teman Sri untuk menanyakan keberadaan Sri. Namun ternyata, Sri tidak bertemu dengan teman-temannya hari itu. Saat hari mulai larut, orang tua Sri menjadi semakin khawatir karena Sri belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tanpa menunda-nunda, mereka pergi ke kantor polisi dan mengajukan laporan orang hilang. Polisi pun bergerak cepat dan mulai mencari Sri. Sayangnya, setelah 24 jam telah berlalu, polisi masih belum mengetahui keberadaan Sri. Tanggal 27 Juli pukul 2.20 pagi, seorang petugas di kantor polisi menerima panggilan telepon dari seorang pria tak dikenal. Si penelpon memberitahu polisi bahwa ia telah menemukan mayat seorang gadis di tempat sepi, dekat stasiun kereta api yang tersembunyi di antara semak-semak. Polisi pun segera bergegas ke tempat kejadian dan menemukan seorang gadis dalam kondisi mengerikan di dekat tumpukan sampah. Tubuh gadis itu sangat parah, sehingga sulit untuk diidentifikasi, seolah beberapa binatang buas telah ke wajahnya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi melihat banyak luka di tubuhnya yang disebabkan oleh. Karena luka parah, polisi tidak bisa segera mengidentifikasi, sehingga mereka harus mengikuti protokol dan mengirimkan itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih dalam. Polisi masih mengingat bahwa seorang gadis bernama Sri telah hilang sejak tanggal 25 Juli. Kemudian, mereka menghubungi orang tua Sri dan meminta mereka datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi wanita tersebut. Mendengar berita itu, orang tua Sri begitu ketakutan. Meskipun begitu, mereka harus memaksakan diri untuk pergi ke rumah sakit. Mereka berdoa sepanjang jalan agar wanita itu bukanlah putri mereka. Tetapi ketika orang tua Sri melihat tersebut, orang tua Sri benar-benar merasa hancur. Mereka mengenalinya dari pakaian yang robek dan beberapa aksesoris yang dipakai. Mereka pun mengkonfirmasi bahwa itu adalah memang putri mereka. Kemudian, dokter melakukan otopsi dan beberapa jam setelahnya laporan pun keluar. Terlihat jelas dari beberapa luka di tubuh Sri, si pelaku sangat marah dan frustrasi karena kehilangan kendali atas dirinya. Tim dari kepolisian segera memeriksa kamera CCTV di sekitar lokasi terakhir Sri berada. Polisi juga mengecek sinyal teleponnya, hingga menemukan bahwa posisi terakhir Sri berada di dekat stasiun kereta api. Polisi pun meninjau lebih dalam rekaman CCTV di sekitar stasiun kereta api. Setelah menonton rekaman selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan video yang memperlihatkan Sri berjalan menuju stasiun kereta api pukul 5.20 siang pada tanggal 25 Juli. Di dalam rekaman video, Sri terlihat sedang memegang payung dan berbicara di telepon. Tapi tak lama berselang, mereka melihat seorang pria lewat di tempat yang sama, dan hanya berselang 8 menit dari Sri berjalan. Pria yang terlihat di rekaman CCTV itu memakai topi dan menutupi sebagian wajahnya, sehingga membuat para petugas sulit untuk melihat wajah si pria dengan jelas. Polisi lalu menunjukkan rekaman CCTV tersebut pada orang tua Sri, dan mereka langsung berkata jika pria itu adalah Daud, yang mungkin saja telah menghabisi putri tercinta mereka. Mendengar ini polisi terkejut, dan bertanya mengapa orang tua Sri hanya mencurigai Daud sebagai pelakunya. Mereka menjawab tentang sebuah kejadian yang terjadi 5 tahun lalu, yang membuat mereka mencurigai bahwa Daudlah orang yang melakukan hal keji tersebut.
Pada tahun 2019, Daud kebetulan tinggal di dekat rumah Sri. Daud selalu mengikuti Sri dalam perjalanan pergi ke sekolah, dan juga saat pulang dari sekolah. Puncaknya, Daud mulai berani mengganggu, serta Sri di jalan. Namun ketika ayah Sri yaitu Surendra mengetahui hal itu, ia mengajukan pengaduan terhadap Daud ke kantor polisi. Polisi kemudian menangkap Daud dan memasukkannya ke dalam penjara. Sekarang, setelah kematian Sri, polisi melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kapan Daud dibebaskan dari penjara. Ternyata, Daud telah dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 1,5 bulan saja. Keluarga Sri tidak mengetahui informasi itu, dan mereka tidak pernah melihat Daud lagi dalam 5 tahun terakhir. Untuk memahami hubungan yang dimiliki Daud dengan Sri setelah sekian tahun, polisi berinisiatif menanyai beberapa teman Sri. Salah satu teman Sri memberitahu polisi bahwa pada tanggal 24 Juli sehari sebelum Sri hilang, Sri menelponnya dan mengatakan jika ia akan bertemu dengan seorang pria yang sebenarnya Sri tidak ingin bertemu karena takut dengannya. Tetapi, karena suatu paksaan, maka Sri harus pergi menemuinya. Meskipun teman Sri mencoba menghentikannya pergi, dan juga menawarkan untuk menemaninya jika Sri merasa takut, tapi Sri menolak dan memutuskan pergi sendirian. Sri bahkan tidak memberitahu temannya siapa yang akan ia temui, atau di mana mereka akan bertemu. Setelah mengetahui informasi tersebut, polisi juga memeriksa lokasi terakhir Daud dan menemukan bahwa Sri serta Daud berada di lokasi yang sama pada tanggal 25 Juli. Ini menegaskan bahwa pria yang terlihat di dalam CCTV adalah Daud. Polisi juga menyelidiki lokasi Daud dan Sri pada tanggal 24 Juli. Cukup mengejutkan di mana polisi menemukan bahwa mereka berada di tempat yang sama untuk periode waktu yang cukup lama pada hari itu. Polisi sekarang mengecek lebih dalam panggilan histori ponsel Sri untuk mencari tahu mengapa Sri berhubungan lewat telepon dengan Daud. Setelah diperiksa, ada 2 nomor muncul di dalam catatan panggilan Sri yang paling banyak dihubungi. Nomor pertama adalah milik pria bernama Mohsin, dan yang kedua adalah Daud yang pernah dipenjara karena melakukan pelecehan padanya. Namun yang mengejutkan adalah Sri telah melakukan kontak dengan kedua pria tersebut sejak 2019. Sekarang, polisi harus menemukan Daud dan Mohsin karena polisi menduga mereka terlibat dalam cinta segitiga. Polisi membawa Mohsin ke kantor polisi untuk diinterogasi menyeluruh. Di kantor polisi, Mohsin mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Daud sejak Daud bekerja sebagai sopir bis di Bengaluru dan persahabatan mereka dimulai dari sana. Mohsin berkata, ketika Sri memblokir nomor Daud setelah pertengkaran, maka Daud akan menelpon Sri menggunakan ponsel milik Mohsin. Itulah mengapa nomor Mohsin muncul di catatan histori panggilan Sri. Hal ini akhirnya memperjelas pihak kepolisian bahwa kasus ini bukanlah cinta segitiga. Daud kini menjadi tersangka utama dan tim kepolisian mulai mencarinya. Namun sejak tanggal 25 Juli, Daud telah berulang kali mematikan ponselnya dan bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Daud juga diketahui menghubungi seorang teman untuk mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya dan kemudian menarik uang tunai dari ATM di daerah desa bernama Panval. Setelah itu, Daud naik bis dari Panval ke desa Kaburagi sekitar 9 jam perjalanan. Desa Kaburagi adalah tempat nenek Daud tinggal, dan dikarenakan ia kehabisan uang, Daud pun tinggal bersama neneknya untuk sementara waktu. Beberapa hari setelah itu, Daud mematikan ponselnya dan meninggalkan ponsel tersebut bersama neneknya lalu melarikan diri. Namun, siasat tersebut tidak berhasil. Karena, polisi telah mendapatkan berita dari informan bahwa Daud sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain di pegunungan, dekat desa neneknya untuk menghindari penangkapan. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 2024 jam 5 pagi, polisi berhasil menangkap Daud dari sebuah bukit. Polisi menginterogasi Daud secara ketat, di mana ia mengakui telah melenyapkan nyawa Sri dengan tega. Ia juga menjelaskan alasan yang sebenarnya, di mana ketika Daud masuk penjara pada tahun 2019, ia memberikan jaminan setelah dipenjara 1,5 bulan hingga akhirnya bisa bebas. Namun tak lama kemudian, Daud mendapatkan kecelakaan yang mengharuskannya tinggal di rumah selama 45 hari. Ketika Daud melakukan penyembuhan, ia kembali ke kotanya di Bengaluru. Pada saat itu, Daud tidak pernah mengontak Sri. Namun setelah beberapa hari, entah bagaimana, Daud berhasil menghubungi Sri dan meminta bantuan dari Sri. Komunikasi di antara mereka kini berlanjut.
dan sekarang mereka berbicara berjam-jam di telepon setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Daud jatuh cinta dengan Sri, dan ia menjadi sangat terobsesi padanya. Daud pun mengatakan kepada Sri bahwa ia sangat mencintainya dan ingin menikahinya. Namun, Sri takut orang tuanya tidak akan merestui mereka, dan kini Sri pun sudah mulai jatuh cinta pada Daud. Mereka berdua menjadi sangat dekat secara fisik, dan setiap hari di telepon, Daud akan menekan Sri agar mau menikah dengannya. Tapi sebaliknya, Sri selalu membuat berbagai alasan untuk menghindar ajakan menikah dari Daud. Namun kali ini, Daud memutuskan untuk bertemu dengan Sri di stasiun kereta api. Menurut Daud, mereka bertemu pada tanggal 23 Juli dan 24 Juli. Tapi pada tanggal 24 Juli, Sri sempat menolak untuk bertemu dengan Daud karena terus dipaksa untuk menikahi Daud. Mendengar ini, Daud menjadi sangat marah dan mengancam Sri, jika Sri tidak menemuinya di dekat stasiun kereta api, maka ia akan mengunggah foto pribadi mereka di Facebook. Bahkan, Daud mencoba menakut-nakuti Sri dengan mengunggah foto pribadi mereka di Facebook, lalu menghapusnya beberapa menit kemudian. Merasa tak memiliki pilihan, Sri dengan enggan setuju untuk bertemu Daud pada tanggal 25 Juli. Namun melihat perilaku Daud, Sri mulai takut kepadanya. Sri bahkan menelpon temannya untuk memberitahu tentang hal itu. Seperti biasa, Daud memberitahu Sri bahwa ia ingin menikahinya dan ingin menetap di Bengaluru bersamanya. Tapi melihat perilaku aneh Daud, Sri tentunya tidak ingin menikah dengannya. Ternyata, Daud yang sudah berencana jika nanti Sri menolak menikah dengannya, maka Daud tak akan segan untuk menghilangkan nyawa Sri. Daud dan Sri mulai berargumen keras, hingga kemarahan Daud memuncak, di mana Daud mengeluarkan lalu terus-menerus Sri membabi buta. Daud yang sudah dikuasai hawa nafsu, bahkan terus Sri, meski Sri sudah meninggal pada saat itu. Hingga pada puncaknya, Daud Sri dengan batu yang berat sebelum melarikan diri. Kini, orang tua Sri hanya menuntut agar Daud dijatuhi hukuman mati yang setimpal dengan perbuatannya. Pengadilan Daud masih berlangsung, dan semoga si itu akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya di dunia serta akhirat. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.